Pasar saham Indonesia akan mengawali pekan kedua Juli dengan modal positif setelah sepanjang perdagangan pekan lalu mampu menghijau nyaris 1% dan penguatan indeks juga ditopang oleh masa pembagian dividen. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Bu. Ya, Pak Hans, bagaimana analisis Anda terhadap pergerakan IHSG pada hari ini dan sentimen apa saja yang menjadi potensi pergerak pasar pekan ini? Ya, pekan lalu memang marketnya cukup positif ya, di driven dividen kita lihat. Tapi di akhir pekan market mendadak terkoreksi ya, karena laporan kerja AS ya itu angka pekerja swasta itu mendadak naik 497.000 gitu ya. Dan ini merupakan kenaikan terbesar sejak Juli 2022 gitu. Dan ini 2 kali lipat ya daripada yang diperkirakan di Amerika 228.000 gitu ya, dan lebih baik dari angka sebelumnya 267.000 gitu. Nah, data-data ini sebenarnya menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika masih sangat kuat gitu ya, dan di mana Federal Reserve sendiri melihat kalau pasar tenaga kerjanya ketat, artinya pasar tenaga kerjanya kuat gitu ya, sehingga pasar tenaga kerjanya ketat sehingga upah di sana naik banyak gitu, dan ini merupakan tekanan inflasi gitu. Nah, ini yang menyebabkan perdagangan Jumat itu pasar kita terkoreksi turun ya, dan mayoritas ya kalau kita lihat pasar global juga tertekan turun. Kalau kita lihat imbal hasil treasury AS itu naik lagi ke atas 5% gitu ya, menunjukkan bahwa pasar punya ekspektasi bahwa terjadi potensi Federal Reserve menaikkan beberapa kenaikan suku bunga. Itu yang menjadi faktor pekan lalu yang mempengaruhi pasar. Baik, Pak Hans, tadi Anda menyebut inflasi ini terus melandai seperti itu. Apakah inflasi yang terus melandai yang diapresiasi investor bisa jadi modal Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan lebih awal menjadi sentimen yang turut mendongkrak kinerja IHSG pada hari ini? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya kalau pasar pekan ini ya, yang ditunggu pasar, ini adalah data IHK Amerika gitu ya. Jadi ini salah satu data yang cukup penting ya, indeks harga konsumen. Dan diperkirakan data ini akan turun ke 3,1% ya. Jadi gradually turun terus dari 9,1 sampai 3,1 diperkirakan pada pengumuman tengah pekan ini gitu. Dan ini cukup penting. Tapi sebenarnya masalah yang dihadapi Amerika itu adalah inflasi inti mereka ya, yang masih bertengger di 5%-an. Nah, inflasi inti yang mengeluarkan faktor energi dan makanan ini terlihat cukup kuat di sana ya, dan ini yang menjadi perhatian Federal Reserve. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya di edisi bulan Juli ini kemungkinan Fed itu masih akan menaikkan suku bunga gitu. Nah, yang jadi perhatian kita tentu bagaimana respon Bank Indonesia sendiri ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga gitu. Nah, kita pikir Bank Indonesia akan cukup fokus ya memperhatikan bagaimana nilai tukar rupiah gitu ya. Karena kalau ada tekanan terus terhadap nilai tukar rupiah tentu karena akibat capital outflow ya, BI tentu bisa mengimbangi itu dengan melakukan kenaikan suku bunga gitu. Tapi kalau kita lihat saat ini rupiah cukup stabil ya, biarpun memasuki level 15.000, dan pekan lalu BI mengatakan akan melakukan intervensi pasar ya untuk mengendalikan atau menahan karena pelemahan nilai tukar rupiah kita. Nah, ini yang menyebabkan kita pikir pada edisi kali ini kemungkinan ya BI kita masih mempertahankan tingkat suku bunga acuan kita. Baik Pak Hans, saat ini rupiah sudah melemah dan mulai berada di kisaran Rp15.000. Bagaimana kinerja rupiah pada pekan ini Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat rupiah terlihat agak sedikit melemah ya beberapa saat ini ya. Jadi memang kita melihat bahwa di awal tahun sempat rupiah itu mengalami penguatan ya dari tahun sebelumnya yang melemah gitu ya. Rupiah sempat menguat cukup signifikan. Tahun lalu memang terjadi outflow cukup besar ya ketika Federal Reserve sangat agresif menaikkan suku bunga acuan gitu ya. Terlihat rupiah itu melemah gitu ya sampai dengan 15.800, 700 ya, hampir 800 ya pelemahan rupiah di tahun lalu karena Fed naikin bunga agresif dan terjadi dana keluar dari pasar sun kita gitu ya. Jadi kepemilikan asing di sun itu jadi cukup termasuk paling rendah pada tahun lalu. Tapi begitu akhir tahun diperkirakan Fed sudah mencapai puncak kenaikan suku bunga mereka,
itu dana mulai inflow lagi masuk ke pasar kita. Sehingga kalau kita lihat rupiah kita menguat gitu. Dibantu lagi bahwa memang tahun lalu itu rupiah tidak terlalu signifikan juga melemahnya karena ada kenaikan komoditas yang booming cukup kuat tahun lalu gitu. Nah tahun ini ceritanya adalah dana sempat masuk ke kita karena Fed kemungkinan udah selesai kenaikan suku bunganya harapan awal tahun gitu ya. Dan ekonomi dalam negeri cukup kuat. Tapi beberapa saat terakhir ini ketika Fed mengatakan ada 2 kali lagi kenaikan, itu terlihat dana mulai ada yang keluar dari pasar kita. Nah ini yang menyebabkan rupiah kita melemah ya. Selain itu kalau kita lihat neraca perdagangan kita menipis surplus ya. Nah ini karena harga komoditas bergerak turun semua gitu ya. Ini terutama di-trigger oleh potensi perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok gitu ya. Dan Eropa udah masuk periode resesi ya, sesudah pertumbuhan di kuartal 4 dan kuartal 1 mereka minus 0,1 gitu ya. Jadi ini menyebabkan ekonomi global melambat, permintaan komoditas turun, surplus perdagangan kita menipis gitu ya. Nah ini yang beberapa faktor ini ya, ditambah dengan Fed yang kelihatan agresif, ini menyebabkan rupiah melemah posisinya. Baik, rupiah akan kemungkinan melemah dan The Fed juga sangat agresif untuk menaikkan suku bunga acuannya. Pak Hans, bagaimana dengan sektor-sektor yang menjadi fokus utama investor pada pekan ini? Ya, memang kalau kita lihat tentu kita akan sedikit berhati-hati ya. Artinya memang kalau kenaikan pada Juli, Fed Fund Rate kalau memang dinaikkan di Juli itu sudah diterima oleh pasar ya. Artinya kalau kita lihat dari probabilitas itu 95% ya. Apalagi sesudah data payroll Amerika yang keluar, non-farm payroll ya yang keluar itu pasar udah memperkirakan gitu ya bahwa Fed akan menaikkan tingkat suku bunga sekali lagi di Juli gitu. Tapi kenaikan yang ada di September atau terjadi di November ya pada edisi berikutnya, nampaknya itu belum bisa diterima pasar gitu ya. Jadi mungkin kalau ada kenaikan sekali lagi, potensi kenaikan sekali lagi, mungkin pasar akan cenderung agak terkoreksi turun posisinya gitu. Nah memang kalau kemarin itu di akhir pekan gitu ya, yang ini faktor yang bisa menyebabkan awal pekan ini IHSG menguat itu data non-farm payroll Amerika ya yang cuma bertambah 209.000 gitu ya pekerja, itu di bawah ekspektasi 225.000 pekerja gitu ya. Dan ini penciptaan lapangan pekerjaan yang paling lambat dalam 2,5 tahun terakhir gitu ya. Dan ini yang bisa menyebabkan pasar bergerak positif gitu. Nah biasanya kalau kita lihat sektor yang sering menguat di pasar kita ini kelihatan biasanya perbankan ya yang menjadi utama pergerakan pasar kita gitu ya kalau pasar menguat gitu ya. Kemudian kalau yang sektor lain kalau kita pikir kemarin ada rebound sedikit di komoditas, tapi pekan ini mungkin komoditas akan ada sedikit terkoreksi ya karena ada potensi perang dagang lanjutan antara Tiongkok dengan Amerika ya kembali terjadi gitu. Tapi mungkin kita akan lebih banyak bermain pada saham-saham blue chip ya dalam periode yang agak tidak pasti seperti ini. Baik Pak Hans, modal kinerja positif selama 2 pekan dan tadi Anda juga sudah menyebut memang perdagangan pertama pekan kedua Juli 2023 ini geopolitik masih sangat tidak stabil dan tentunya tadi juga ada pengumuman inflasi Amerika Serikat pada Rabu mendatang juga akan menjadi sentimen yang cukup besar pekan ini. Dan tadi Anda juga sudah menyebut perbankan ini memang menjadi salah satu fokus utama investor dan bagaimana saham perbankan ini peluangnya pada pekan ini, Pak Hans? Ya, kalau kita lihat biasanya kalau rebound terjadi pada IHSG, biasanya saham-saham perbankan yang bergerak menguat gitu ya. Makanya kita akan banyak memilih saham perbankan. Caranya beberapa di antaranya kita juga melihat seperti Bank Mandiri ya yang kemarin melemah lumayan gitu ya. Jadi ini salah satu yang bisa kita cermati ya di 5.150 sampai dengan 5.200 ini Bank Mandiri masih cukup menarik gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi saham perbankan lain ya mungkin BBRI ya bisa jadi pilihan kita ya posisinya ya. Memang kemarin melemah dan mendekati daerah-daerah support gitu ya. Jadi di daerah 5350
sampai 5.400 ini Bank BBRI juga bisa jadi pilihan kita gitu. Kemudian BBCA juga salah satu bank yang menarik ya, dia tuh pergerakannya sideways gitu. Jadi kita pikir bisa buy weakness di 8.950 sampai dengan 9.050 gitu ya untuk bank BBCA gitu. Nah, memang kalau kita perhatikan pekan ini kemungkinan ya memang berpeluang terkoreksi secara teknikal, tetapi kalau kita lihat dari data terakhir Amerika ini membuat peluang IHSG kita untuk rebound ya, biarpun terbatas dengan support di 6711 sampai 6672, resisten di 6766 sampai 6800. Baik Pak Hans, tadi Anda menyebut lebih banyak terkait dengan blue chips dan juga perbankan ya. Nah kalau misalnya kita lihat gali lebih dalam lagi, perbankan ini juga dibagi dengan sektor perbankan digital seperti itu yang terlihat masih sangat landai. Bagaimana peluang saham-saham bank digital ini, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat saham-saham bank digital ini sebenarnya dikelompokkan sebagai kelompok teknologi ya, gitu. Memang di awal tahun ketika diperkirakan suku bunga akan berhenti naik, saham teknologi rata-rata sempat bergerak menguat gitu ya. Tetapi saat ini ceritanya agak sedikit berbeda ya, karena kelihatan Fed mungkin 2 kali menaikkan suku bunga. Sehingga kalau kita lihat mungkin kemungkinan besar saham-saham teknologi termasuk saham perbankan teknologi itu cenderung akan sideways pergerakannya ya dalam beberapa pekan ke depan gitu ya, karena masih terjadi kenaikan tingkat suku bunga gitu. Di Amerika kalau kita lihat di kuartal 1 ya, Wall Street itu menguat. Tapi yang menguat paling tinggi itu adalah sektor Nasdaq gitu ya, menunjukkan bahwa rebound terbesar itu ada di sektor Nasdaq gitu. Nah, tetapi yang mendriven kenaikan di sana adalah saham-saham pembuat chip ya, terutama saham-saham yang terkait dengan artificial intelligence gitu ya. Jadi sekarang pusat dari kekuatan perusahaan teknologi Amerika itu ada di perusahaan-perusahaan artificial intelligence gitu. Nah ini yang jadi sentral pergerakan pasar mereka saat ini gitu. Nah tapi kita lihat gitu ya, di akhir pekan ada kunjungan Janet Yellen juga ke Amerika gitu ya, yang bicara tentang kritik dia ya terhadap ekonomi Tiongkok sendiri gitu ya, karena ada beberapa kebijakan dan pembatasan ekspor gitu ya. Tetapi peristiwa ini terjadi sebenarnya beberapa bulan lalu, Amerika itu memblok ya, mengurangi ekspor chip mereka ke Tiongkok gitu ya bersama Belanda gitu. Nah baru pekan lalu Tiongkok melakukan pembatasan beberapa logam ya yang banyak digunakan untuk pembuatan chip gitu. Nah ini tentu akan membawa kemunduran pada industri teknologi sendiri gitu ya, karena perang dagang ini tentu merugikan ya bagi industri teknologi sendiri, dan tentu sentimennya tidak terlalu positif bagi sektor teknologi termasuk terhadap bank digital sendiri gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya yang cukup bagus bank digital itu sebenarnya adalah BBHI ya. Ini salah satu bank digital yang fundamentalnya cukup bagus. Jadi kalau di jangka yang agak panjang mungkin saham ini yang bisa jadi salah satu pilihan kita. Baik Pak Hans, saham-saham apa lagi yang menurut Anda menjadi potensi cuan pada pekan ini? Ya, memang kalau kita lihat secara teknikal trennya pasar kita itu cenderung akan ada koreksi sedikit ya. Jadi seperti saham yang kita lihat Adaro gitu ya, Adaro ini cukup menarik gitu ya, tapi mungkin akan ada koreksi sehingga kita merekomendasikan buy weakness di Adaro di 2270 sampai 2190 ya untuk saham Adaro gitu. Kemudian saham kedua yang menguat cukup banyak pekan lalu BDMN ya, mungkin kelihatan dia akan ada potensi untuk koreksi dulu gitu ya. Jadi nanti kalau ada koreksi kita akan buy weakness di 2.900 sampai 2.950 ya. Kemudian saham lain Arum ya, ini memang masih terkait sektor batubara gitu ya. Ini juga kita rekomendasikan buy weakness di 1.400 sampai 1.500. Kemudian saham berikutnya Jasa Marga, memang dia bentuknya hampir mirip
double top di atas ya. Tapi kita pikir kalau dia ada koreksi ya jasa marga ini kita bisa akumulasi beli di 3.630 sampai 3.720. Kemudian tower ya, ini juga kita rekomendasikan buat bisnis di 1.020 sampai 1.040 gitu. Ini beberapa saham yang bisa kita pertimbangkan di pekan ini untuk bagi kita. Baik sektor perbankan, blue chip dan juga sektor komoditas ini juga akan menjadi sorotan utama investor pada pekan ini. Terima kasih Pak Hans Kuis sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Ya, terima kasih. Selamat pagi.